Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, yaitu nikmat kesempatan sebagaimana yang kita dapatkan saat ini. Di mana nikmat kesempatan ini apabila telah dicabut oleh Allah dan sebelumnya kita tidak memanfaatkannya dengan kebaikan, maka yang tersisa adalah penyesalan. Maka dengan itu apabila ada orang-orang yang datang ajalnya, kemudian orang yang ajalnya itu datang adalah orang yang kurang baik, maka dia mengatakan, Rabbi laula akhartani. Mereka minta diundur usia itu. Atau dalam riwayat dalam ayat yang lain dikatakan, fa idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Nah, maka dengan itu nikmat kesempatan semacam ini apabila digabung dengan nikmat taufik. Taufik itu artinya kesempatan kita punya, kemudian taufik pertolongan dari Allah untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan kebaikan juga Allah berikan kepada kita. Waktunya ada, kemampuan dan pertolongan Allah untuk memanfaatkannya dengan baik juga ada. Maka itulah seberuntungnya manusia. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan, dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang doa yang tertunda. Masih dalam judul besar yaitu Love and Tears. Jadi tangisan atau cinta dan air mata. Cinta dan air mata. Nah, sekarang kita berbicara tentang doa yang banyak di antara kita itu diganggu oleh setan ketika berdoa. Gangguan yang pertama, setan itu jangankan ketika kita berdoa, sebelum kita berdoa saja itu setan sudah membisikkan ke pikiran kita, ke dalam hati kita, bahwa seakan-akan doa kita itu oleh Allah tidak akan didengar. Karena mungkin kita merasa diriku penuh dengan dosa, diriku penuh dengan kemaksiatan, diriku penuh dengan dosa, kemaksiatan, keburukan, harta yang haram, makanan yang haram, sehingga semua itu menjadikan dia diganggu oleh setan. Sudahlah, percuma kamu berdoa, toh doamu tidak akan diterima. Itu semacam gangguan seperti itu. Atau gangguan yang lain, orang yang sudah benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ketika dia berdoa, ternyata dia tidak kunjung mendapatkan jawaban dari doanya. Jadi ketika dia berdoa, ternyata dia tidak kunjung mendapatkan jawabannya. Sehingga dia merasa, waduh, saya udah baik ini. Saya sudah taat kepada Allah. Saya sudah menjalankan apa yang Allah inginkan. Saya tinggalkan semua yang Allah larang. Tapi mengapa doa-doa saya tidak kunjung oleh Allah diijabah? Nah, maka dengan itu sebagai pembuka di pagi hari ini, saya akan sampaikan satu quote. Ini quote dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini keren banget untuk pemirsa YouTube, pemirsa TikTok, untuk pemirsa Facebook dan pemirsa Instagram.
Ini bagus sekali. Tujuannya apa? Agar kita tidak pernah kecewa ketika doa-doa kita itu tertunda atau tidak diberi oleh Allah ketika kita di dunia. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan di dalam kitabnya Saydul Khatir tentang kisah seorang laki-laki yang kemudian gemar berdoa. Dia gemar berdoa, senang banget berdoa. Karena memang dia laki-laki yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu yang cukup panjang, dia mulai merasa, loh, kok doaku tidak diijabah? Saya pernah minta ini, saya pernah minta itu, saya pernah memohon ini, saya pernah memohon itu. Tapi kenapa kemudian doa-doa yang saya panjatkan sekian tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu, bahkan sekian puluh tahun yang lalu, tidak kunjung saya lihat jawabannya. Nah, coba lihat, pemirsa TikTok, pernah nggak merasa begitu? Ada doa-doa kita masa lalu, yang kita berharap banget doa itu oleh Allah diijabah, ternyata sampai sekarang tidak kunjung mendapatkan jawabannya. Nah, coba, ada nggak yang seperti itu? Atau pemirsa YouTube yang kemudian sudah berdoa panjang banget, misalkan minta sesuatu yang sangat Anda inginkan, panjang berdoa. Bahkan mungkin sudah sekian tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu, atau bahkan mungkin sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tapi ternyata doa itu sampai detik ini tidak kunjung diijabah. Ada atau tidak? Ini pemirsa YouTube. Pernah Ustadz, bahkan sering. Masya Allah. Pemirsa TikTok bagaimana? Pernah seperti itu? Pemirsa Instagram atau yang lain? Nah, sekarang ketika mulai muncul perasaan seperti itu, setan itu tiba-tiba datang. Datang setan itu. Ketika setan itu datang, maka setan itu membisikkan apa? Buat apa berdoa? Apa manfaatnya berdoa? Toh doamu juga tidak kunjung dikabulkan. Engkau tidak diberi apapun oleh Allah dari doa yang telah engkau panjatkan. Terus apa manfaatnya engkau meminta apabila engkau tahu permintaanmu tidak akan pernah diberi? Nah, itu kemudian setan itu bergejolak di dalam hati kita. Dia membuat seakan-akan doa itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Setan itu menjadikan kita itu merasa apa? Ternyata doa ini cuma sesuatu yang sia-sia. Sampai pada akhirnya setan itu berharap pada titik tertentu kita enggan dan pada akhirnya kita menganggap tidak perlu berdoa. Nah, kemudian dalam kitab Saydul Khatir, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala itu memberikan jawaban dari pertanyaan laki-laki tersebut. Ketika dia senantiasa berdoa, dia terus memohon kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kebaikan, dengan penuh keyakinan. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah, dia jalankan perintah Allah, tapi tidak kunjung doanya diijabah. Setan datang, udah mas, udah mbak, nggak usah berdoa. Buat apa berdoa? Nggak diijabah, nggak ada manfaatnya. Maka kata Al-Imam Ibnul Jauzi, langsung laki-laki itu membalas bisikan setan tersebut. Apa balasannya? Laki-laki itu mengatakan, innama ata'abbadullaha bihadad du'a. Saya berdoa ini adalah bentuk ibadah saya kepada Allah. Jadi doa saya ini tidak hanya sekedar saya itu kemudian minta jawabannya. Saya mengharapkan apa yang saya minta oleh Allah diberi. Tidak hanya itu. Tapi saya berdoa karena saya beribadah kepada Allah di dalam doa tersebut. Jadi mau diterima ataupun tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting, apa yang Allah perintahkan kepada saya, agar saya berdoa, itu saya lakukan. Nah, sekarang lihat. Dari sini kita menjadi ngerti. Ternyata
doa itu tidak sekedar permintaan. Kalau saya pribadi, saya barusan dapat buku, ya bukan baru sih ya, cuma relatif baru dibandingkan buku yang lain. Itu buku yang ditulis oleh Syekh Adil Muhammad Khalil. Judulnya Li'awwali marrah ataladzadzu bid-du'a. Untuk pertama kalinya saya bisa menikmati lezatnya doa. Jadi ada buku itu, untuk pertama kalinya saya bisa merasakan lezatnya doa. Nah, ini gak ada yang tanya ini, Ustadz kopiahnya bagus banget Ustadz, beli di mana gitu. Gak ada yang tanya ya. Ini kopiah saya hari ini keren ini. Ini kopiah Nyunto Saudi tapi rajutan Kediri. Tapi maaf, agak mahal memang, agak mahal ya. Ini kalau kita bilang keranjang kuning, waduh, bisa pelanggaran ini. Pelanggaran apa enggak? Belum. Oh belum, kita tunggu aja ya. Ngawur nih. Pelanggaran ditunggu. Sudah pemirsa. Begini. Ada satu buku itu yang berjudul Li'awwali marrah ataladzadzu bid-du'a. Untuk pertama kalinya saya bisa merasakan lezatnya doa. Nah, maka kalau saya kumpulkan, saya pribadi, yo tentu ini bukan omong kosong, tapi dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita rasakan, maka ada 3 unsur terpenting di dalam doa. Nomor 1, doa itu jamaah adalah bentuk penghambaan diri terbesar seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika Anda berdoa, ketika teman-teman TikTok berdoa, teman-teman YouTube berdoa, teman-teman Instagram berdoa, Facebook berdoa, kita semuanya berdoa, itulah bentuk peribadatan tertinggi dari seorang hamba kepada Tuhannya. Karena di sana ada unsur seakan-akan dia tidak bisa hidup kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu dia berdoa. Nah, sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena diibaratkan orang yang tidak meminta kepada Allah, itu kemudian diibaratkan seperti orang, dalam tanda kutip, seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah. Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam riwayat yang lain, walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama, bahkan disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Maka dengan itu kita mengerti dalam suratul Fatihah, kita semuanya tahu kan, itu oleh Allah surat Al-Fatihah dibagi menjadi 2. Yang sebagian pertama untuk Allah, yang sebagian kedua untuk hambanya. Yang untuk Allah, semua isinya adalah pujian dan sanjungan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Mengasihi lagi Maha Menyayangi. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Untuk Allah semua. Baru setelah mengucapkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah hamba memohon pertolongan. Dari situ sampai terakhir adalah doa dari seorang hamba yang Allah katakan, dan untuk hambaku apapun yang dia minta akan aku beri. Iyyaka na'budu masih milik Allah. Baru wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah hamba memohon pertolongan. Terus permintaannya apa?
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku menuju jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Bahkan Al-Fatihah saja sebagai rukun di dalam sholat, itu isinya adalah doa. Karena kita beribadah kepada Allah dengan doa. Itu nomor satu. Unsur doa yang pertama. Sehingga bukan berarti kemudian kita mengabaikan bagaimana doa itu diijabah. Tidak sama sekali. Tapi justru intinya doa itu bukan pada ijabahnya. Intinya doa itu ada di dalam peribadatannya. Aku menyembah Allah, aku memuji Allah, aku memuliakan Allah dengan doa. Sehingga Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu itu sampai mengatakan begini. Ini tolong diperhatikan ini. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab memberikan satu kata-katanya yang sangat luar biasa. Ini kalau perlu kita tulis dengan tinta emas. Apa kata Amirul Mukminin Umar? Ala wa inni la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, aku ini sama sekali tidak pernah memikirkan tentang ijabah doa. Aku tidak pernah risau dengan itu. Saya tidak risau. Apakah diijabah atau tidak, saya tidak risau. Itu tidaklah menjadi beban pikiran saya. La ahmilu hammal ijabah. Mengenai diterima ijabahnya doa, bukan itu porsi saya, kata Umar. Walakinni ahmilu hammad doa. Tapi aku ini senantiasa berpikir, menjadi ranahku, apa itu? Mampukah aku berdoa atau tidak? Jadi yang difikirkan oleh Umar bukan kemudian bagaimana doaku diijabah, bagaimana pengijabahan doaku, bagaimana doaku ini diterima, kapan diterimanya, kapan diberikannya. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah memerintahkan kita apa? Berdoa. Mengenai jawabannya, itu haknya Allah. Maka Allah melanjutkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku. Berikutnya, astajib lakum. Yang menjawab doa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar mengatakan, saya tidak pernah sedih, tidak pernah berpikir, saya tidak pernah merasa risau dengan ijabahnya doa. Karena itu urusannya Allah. Tapi yang saya risaukan, mampukah saya berdoa atau tidak? Jadi pertanyaan untuk Anda semuanya. Saya juga, mampukah kita berdoa atau tidak? Mampukah kita mengangkat tangan atau tidak? Mampukah lisan kita ini memohon kepada Allah sesuatu yang menjadikan Allah melihat kita, kita butuh kepada Allah? Kemudian Umar melanjutkan, ala wa inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Aku tidak memikirkan tentang ijabah, tapi aku berpikir bisakah aku berdoa. Kenapa begitu? Fa in ruziqtu du'aan fal ijabatu ma'ah. Kalaulah aku diberi rezeki oleh Allah kemampuan berdoa. Jadi artinya kata Umar, kalau Allah memberikan rezeki kepadaku, dan rezeki itu berupa taufik, kemampuan untuk berdoa, maka aku yakin, fal ijabatu ma'ah. Maka pasti jawaban dari doa itu sudah oleh Allah disediakan. Jadi tidak mungkin Allah memberikan taufik kepada Anda untuk berdoa dalam keadaan Allah ingin mengecewakan Anda.
Kalau dalam tanda kutip Allah ingin mengecewakan Anda, dalam tanda kutip ya, maka Allah tidak memberi Anda kemampuan untuk berdoa. Nggak dikasih kesempatan berdoa. Tapi karena Allah ingin memberi, maka Allah ringankan tangan Anda untuk menengadah kepadanya. Faham? Faham? Saya tidak tahu, saya ngomong terus Anda tidak ngerti nih, jangan-jangan ini ya. Ngerti? Yang benar, serius ngerti. Kayak orang pinter aja Anda. Masya Allah, Masya Allah. Sudah. Astagfirullah, puasa. Bagaimana YouTube? Faham? Nah, maka poin pertama, satu poin besar dari doa itu bukan sekedar bagaimana doa kita diijabah, tapi dia adalah bentuk peribadatan terbesar dari seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, saya kan bilang tadi ada tiga. Ada 3 poin besar tentang doa. Poin kedua, apa poin kedua itu? Di dalam doa ada keyakinan bahwa Allah itu mampu. Faham nggak? Di dalam doa, itu Anda berdoa dalam keadaan secara sadar ataupun tidak. Ketika Anda sedang meminta kepada Allah, Anda sedang meyakini bahwa Allah lah yang mampu memberi apa yang Anda minta. Dan itu rasional sekali. Tidak mungkin saya meminta pertolongan kepada orang yang saya tahu dia nggak akan mampu. Betul kan? Misalkan, na'udzubillah, saya butuh duit misalkan. Saya butuh duit. Kemudian, ketika saya butuh duit itu, saya minta tolongnya kepada orang yang juga sama-sama nggak punya duit. Maka kata dia apa? Waduh, ayo kita nangis bareng aja wes. Nggak bisa. Maka ketika saya butuh uang, maka saya akan tentu datang meminta pertolongan dan meminta uang kepada orang yang saya yakin dia akan mau memberi. Itu pun belum tentu diberi. Nah, maka ketika tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, maka ketika Anda berdoa, itu Anda sedang yakin, Anda sedang apa? Anda sedang yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu. Jadi Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Allah mampu. Allah memiliki segalanya. Dan Anda meyakini Allah mendengar. Anda meyakini Allah menjawab. Anda meyakini Allah melihat. Dan semua itu terkandung di dalam doa. Begitu mulianya doa ini. Kemudian yang ketiga, unsur terbesar di dalam doa itu adalah kelemahan diri. Maka itulah kenapa Allah menyebutkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak memohon dan meminta serta berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kenapa? Karena orang yang tidak meminta kepada Allah, seakan-akan dia adalah orang yang sombong. Seakan-akan dia adalah orang yang merasa dirinya mampu berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah. Padahal perasaan seperti itu adalah salah satu perasaan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita faham. Ternyata doa itu tidak melulu itu apa? Tidak selalu berbicara tentang ijabah. Karena ijabah itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk kita, doa itu memiliki 3 unsur besar. Keliru. Tangannya harus tangan kanan. 3 unsur besar. Unsur yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah dengan doa tersebut. Unsur kedua, kita meyakini bahwa Allah maha mampu, Allah mendengar, Allah melihat, Allah menjawab, Allah berkuasa, Allah pemilik segalanya, sehingga kita memohon kepadanya. Nah, ini yang ketiga sekarang. Tahu ini apa?
Ini di zamannya mahal ini. Ini orang zaman Ake dulu bilangnya apa? Black jet. Black jet, bukan black jet, black jet. Ini diiklankan kena anu gak ya? Kena pelanggaran ya? Lama-lama kena, ya enggak usah wis. Lanjut aja. Maka yang ketiga adalah perasaan seorang hamba bahwa dia tidak mampu hidup kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengakuan diri bahwa kita ini lemah. Nah, sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbicara tentang apa? Tentang Ustadz, bagaimana kalau doa-doa saya tertunda? Nah, ini judulnya keren. Bukan tidak diijabah, tapi yang benar adalah tertunda. Bagaimana jika doa-doa saya tertunda? Nah, sebelum kami lanjutkan, saya ingatkan kembali program berbuka puasa, 1000 paket buka puasa untuk saudara, per hari ya, 1000 paket berbuka puasa di setiap harinya untuk saudara-saudara kita penyintas banjir bandang Aceh. Itu sudah mulai berjalan. Nanti terus akan kita update infonya. Dan kemarin sudah sempat kita update bagaimana tim kami yang ada di Aceh sudah mulai memberikan laporan. Maka untuk Anda, udah dapat berapa sekarang per hari ini? 21.000 porsi ya. Berarti masih tersisa 9.000 porsi. Nah, maka untuk Anda yang memiliki keluasan rezeki, Anda yang ingin berbagi, untuk Anda yang ingin mendapatkan pahala berbuka puasa atau pahala memberi makan berbuka puasa yang pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut, apalagi di daerah-daerah yang sangat membutuhkan, jangan lupa ini ada QRIS di sebelah saya. Bisa Anda klik, nanti insya Allah bisa langsung keluar, Anda bisa memberikan nominalnya terserah yang Anda mampu. Jadi bolehlah 20.000, bahkan mungkin Anda menyumbang sekedar ya bismillah lah 5.000, tapi istiqomah tiap hari 10.000, 20.000, atau kemungkinan Anda bersedekah untuk sekeluarga, langsung disedekahkan 200.000 untuk 10 orang. Nah, maka insya Allah sedekah di waktu pagi semacam ini adalah salah satu sedekah yang paling dianjurkan. Karena apa? Wa ma min yaumin illa wa malakani yanzilani. Tidaklah di suatu pagi kecuali 2 malaikat Allah turun. Malaikat yang pertama mengucapkan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang di pagi hari ini bersedekah, ya Allah, berikanlah kekayaan untuknya. Didoakan oleh malaikat. Nah, maka dengan itu, bismillah apabila Anda memiliki keluasan rezeki, bismillah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau ternyata doa saya itu tidak kunjung diijabah? Yang pertama, fokus dulu pada yang namanya mawani' ijabatid du'a. Dan sekarang saya kalau ngaji udah mulai dalilnya itu keren gitu, kayak ustadz beneran gitu. Jadi kalimat-kalimatnya itu udah kayak ustadz tenanan gitu. Mawani' ijabatid du'a. Wah, keren itu. Itu adalah penghalang-penghalang yang menjadikan doa kita tidak diijabah. Mawani'. Itu diperhatikan dulu. Jangan kita menuntut doa kita diijabah dalam keadaan apa yang Allah minta dari kita tidak kita indahkan. Anda buka Al-Baqarah 186. Karena doa ini erat sekali kaitannya dengan bulan Ramadan. Disebutkan di sana, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, yaitu tentang Allah Ta'ala, maka jawablah aku dekat. Apa dekat itu? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yaitu Allah dengan kedekatannya
maka Allah senantiasa menjawab, mengijabah, memberi permintaan, permohonan, dan doa orang-orang yang mau berdoa kepadanya. Tapi syaratnya dua. Falyastajibu li, hendaknya mereka menjawab perintahku. Jadi menjawab perintah Allah itu adalah haknya Allah untuk kita tunaikan terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak kita. Falyastajibu li, hendaknya mereka mengindahkan perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka memperbaiki imannya kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Nah, sekarang perhatikan dulu mawani', perkara-perkara yang menjadikan doa kita itu tidak kunjung diijabah. Jangan menyalahkan Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat 60. Surah apa? Ghafir pada ayat yang ke-60. Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Ada satu yang perlu kita tadabbur dengan tadabbur yang sedikit mendalam. Anda perhatikan. Wa qala, dan berkata, siapa yang berkata, Rabbukum, Tuhan kalian yaitu Allah. Apa yang Allah katakan? Ud'uni, fi'il amr, kata perintah. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Lalu setelah kalimat perintah fi'il amr ud'uni, Anda perhatikan ayat berikutnya apa? Langsung astajib lakum. Langsung apa? Aku ijabah doa kalian. Langsung. Tidak ada kalimat ud'uni wa astajib. Tidak pakai waw, tidak pakai wa. Atau ud'uni fa astajib, tidak pakai fa. Atau lebih panjang lagi, ud'uni thumma, kemudian astajib lakum, tidak. Tapi langsung ud'uni astajib, tanpa ada kata sambung apapun di sana. Doa ijabah langsung. Nah, tapi kemudian jangan menyalahkan Allah ketika doa yang kita berharap doa ijabah langsung, itu jangan menyalahkan Allah ketika ternyata ada beberapa doa-doa kita yang tertunda. Nah, maka penyebab doa yang tertunda itu nomor satu adalah mawani' ijabati doa. Perkara-perkara yang menjadikan doa-doa kita tertunda, yang menghalangi doa dari ijabah. Nomor satu, aklul haram. Kita semua sudah tahu hadisnya. Memakan makanan yang haram atau memakan makanan dari uang haram. Sekarang lihat para koruptor itu. Anda tahu siapa koruptornya? Koruptor-koruptor itu yang tidak sedikit di antara mereka juga beragama Islam. Ketika disuruh makan babi, mereka nggak mau. Haram ini, haram. Saya Muslim, haram. Tapi uang korupsi dimakan, uang rakyat diembat. Loh, jauh lebih ringan Anda makan babi, itu urusan antara Anda dengan Allah, dibandingkan Anda ngembat uang rakyat. Sudah, lanjut. Sampai mana tadi? Maka jangan menyalahkan Allah ketika doa-doa kita tidak kunjung diijabah. Maka penyebab terbesar nomor satu adalah aklul haram, memakan makanan yang haram. Atau kemudian membeli makanan yang halal, tapi makanan halal itu dibeli dari harta hasil haram. Maka Rasulullah SAW bercerita tentang apa? Seorang laki-laki yang safar. Safar. Padahal safar itu salah satu penyebab doa mustajab.
sampai rambutnya lusuh, pakaiannya berdebu. Setelah safarnya panjang, laki-laki itu berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian apa Rasul katakan kepadanya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dalam keadaan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sudah kenyang dengan perkara-perkara yang haram. Apa ending kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Maka dari mana doa orang yang semacam itu oleh Allah akan diijabah? Kemudian ada penghalang-penghalang yang lainnya, yang itu bukan di tempat ini waktunya kita menyampaikan. Termasuk tergesa-gesa dalam berdoa. Tergesa-gesa itu, saya sudah berdoa kok tidak kunjung diijabah. Kemudian doa itu munculnya dari hati yang lalai kepada Allah. Doa itu munculnya dari orang yang senantiasa tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berdoa, tapi ketika dia berdoa itu, dia tidak memiliki keyakinan bahwa doanya akan diijabah. Seakan-akan dia berdoa, stay in character. Apa stay in character itu? Dia berdoa, tapi kemudian dia, bisa nggak sih Allah ngasih saya ini? Nah, itu parah banget itu. Nah, sekarang jamaah, kita mau fokus pada pembahasan 3 cara Allah menjawab doa. 3 cara Allah di dalam menjawab doa. Jadi kalau kita ngomong secara garis besar, secara global, tidak ada doa yang tidak terjawab. Tidak ada. Tidak ada doa yang tidak terjawab. Satu permintaan kepada Allah yang terlanjur keluar dari lisan Anda, maka pasti ada bayarannya. Pasti ada jawabannya. Pasti ada ijabahnya. Tapi kemudian ijabah itu berupa apa? Itu yang kemudian kita nggak bisa ngatur Allah Ta'ala. Justru kita yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa menit ini? Sudah berapa menit? Berapa? 41, sisa 4 menit. Nah, sebelum kajian ditutup ini, QRIS-nya jangan lupa. Eman-eman, ini kesempatan. Oh, itu untuk TikTok. TikTok. Ya, tadi ada yang nanya yayasan namanya Yayasan Sayap Dakwah. Nggak kelihatan. Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dan alhamdulillah, yayasan ini bukan yayasan baru, tapi yayasan yang sudah kami rintis bersama teman-teman sudah lebih dari 8 tahun. Dan alhamdulillah, memang mendapatkan kepercayaan dari umat, dan kita berdoa kepada Allah semoga terus, dan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk senantiasa amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, doain kami biar tidak tergiur melihat hijau-hijaunya, hijau 20.000 ya. Biar tidak tergiur melihat merah-merahnya uang ini. Karena kalau hijau itu kan 20.000, nggak seberapa tertarik kita. Sudah, lanjut. Maka teman-teman yang di YouTube, yang di Instagram, yang di Facebook, yang di TikTok, ayo bismillah, kita melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita lanjutkan. Begini, ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Di dalam hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalathin." Tidaklah seorang manusia, dalam artian seorang muslim itu berdoa kepada Allah. Jadi kalau Anda udah terlanjur begini,
kemudian keluar satu kalimat Allahumma, itu tidak akan dia kembali tanpa pemberian dari Allah. Yakin dah, yakin. Dia tidak akan pernah mengecewakan Anda dengan doa yang telah Anda panjatkan kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin." Tidaklah ada seorang muslim yad'ullaha bida'watin, berdoa kepada Allah dengan suatu permintaan apapun. Dengan suatu permintaan apapun. Tentu permintaan itu permintaan yang baik. Yang di dalam permohonan dan permintaan serta doanya tidak ada dua keburukan. Laisa fiha ithmun, yang doa itu tidak mengandung dosa. Tidak mengandung dosa artinya tidak meminta sesuatu yang akan menjadikan kita berdosa. Ya Allah, saya kalau minum khamr nggak kuat, ya Allah, kuatkan saya minum khamr, ya Allah. Loh, ya apa Anda minta sama Allah kuat minum khamr? Kan keterlaluan, kata malaikat. Ya lu kan tunggal ya nih tadi. Nah, maka itu doa yang mengandung dosa, nggak akan diijabah sama Allah. Atau, ya Allah, saya kalau mencuri itu takut, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk mencuri, ya Allah. Wih, ini kan ngawur ini. Sekarang jangan sakiti pencuri, jangan sakiti jambret, ya. Sekarang bulan apa ini? Februari. F-nya apa? Fufufafa. Sudah puasa-puasa ini, astagfirullah Abu Syanum. Kemarin ini kita puasa jaga diri, masuk di grup WhatsApp SDO, ghibah dia, astagfirullah. Bukan berita itu, coba antum nggak kirim gitu, nggak kepo anak, karena antum kirim mana jadi kepo. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Yang dia berdoa dengan doa apapun selama doa itu tidak mengandung dosa. Seperti apa? Ya, berdoa untuk keburukan, berdoa untuk kemaksiatan. Yang kedua, yang pertama tidak mengandung dosa, yang kedua wa qati'atu rahimin. Doanya bukan permohonan untuk pemutusan tali silaturahim. Jadi sering kita dapetin berdoa tapi untuk memutuskan tali kekerabatan. Contohnya apa? Anda pernah naik kendaraan kan? Kemudian di depan Anda ada truk. Di belakang truk ada tulisan, "Ku tunggu jandamu." Wih, itu bahaya tuh. Kalau itu truk nyalip orang, terus orang di belakangnya amin, nyalip lagi amin, nyalip lagi amin. Waduh, itu berapa ribu orang yang mengaminkan doa di belakang truk ini, "Ku tunggu jandamu." Tapi jangan khawatir, doa semacam itu oleh Allah tidak akan diijabah karena mengandung pemutusan tali silaturahim. Nah, ketika doa itu bersih dari keburukan, bersih dari pemutusan tali silaturahim, bersih dari dosa, dan yang berdoa adalah seorang muslim, maka Rasulullah melanjutkan, illa a'tahullahu ihda thalathin, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan untuknya salah satu di antara 3 anugerah pemberian dari Allah atas doanya tersebut. Jadi doa yang terlanjur Anda keluarkan itu pasti oleh Allah dibayar salah satu di antara 3. Dan tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan kepada Anda 2 pemberian. Dan tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan kepada Anda 3-tiganya. Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah akan mempercepat pemberian apa yang dia minta. Cepat dikabulkan. Ya Allah, sembuhkan saya. Langsung sembuh. Ya Allah, lunaskan hutang saya. Langsung lunas. Ya Allah, sukseskan pencalonan saya menjadi capres 2029. Langsung sukses. Misalkan. Tapi saya kok sampai detik ini tidak tertarik.
Walaupun kalau saya nyalon kira-kira ya menang saya. Kalau saya nyalon presiden gitu kira-kira ya menang. Menanggung malu dan menanggung kekecewaan. Subhanallah, subhanallah. Nah, maka dengan itu pemirsa, ada yang pertama Allah beri, pilihan pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu. Sekali doa, langsung dikasih. Tapi Anda tahu, untuk siapa ini? Sekali dia berdoa, langsung dikasih. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Setiap berdoa dikasih. Seperti ada beberapa kisah-kisah orang-orang yang mustajabi ad-du'a. Orang-orang yang doanya itu senantiasa mustajab. Sekali dia berdoa, langsung diberi sama Allah. Yang pertama, untuk siapa pemberian Allah langsung ketika orang itu berdoa seketika diijabah? Nomor satu, ketika orang yang berdoa itu bersih dari penghalang-penghalang terkabulnya doa. Orangnya istiqomah, orangnya takwa, orangnya baik, hatinya bersih. Dia tidak memiliki penghalang doa. Dia tidak memakan harta yang haram, dia tidak memakan makanan yang haram, dia tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua, Allah Ta'ala melihat apabila doa ini diijabah, maka yang berdoa akan semakin baik. Kalau berdoa kemudian diberi, Allah melihat kalau tak beri kamu tambah baik, maka sama Allah diberi. Tapi tidak jarang di antara kita kalau apa yang kita minta oleh Allah diberi, kita menjadi lalai, maka oleh Allah ditunda dulu. Ya enggak? Maka kita harus yakin itu. Sekarang lihatlah, begitu saya kasih contoh begini, saya kasih contoh. Banyak di antara kita itu suksesnya udah menjelang tua. Pertanyaannya, kenapa sudah tua kok baru punya duit sebanyak ini? Padahal duit sebanyak ini untuk orang tua tidak terlalu manfaat. Makan ini nggak boleh, pergi ke sini nggak boleh, pakai pakaian ini kok nggak pantas. Jawabannya adalah, boleh jadi ketika Allah berikan ketika Anda muda, Anda nggak akan mencapai kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan di waktu muda. Faham nggak? Maka sama Allah ditunda. Nah, maka yang kedua, kapan doa itu sekali berdoa langsung dikasih? Ketika Allah melihat bahwasannya ketika doa itu oleh Allah diberi, Anda semakin baik, semakin taat, semakin solih, semakin ibadah, semakin bersih. Yang ketiga, Allah melihat ketika Anda diberi apa yang Anda minta seketika itu, Anda meyakinkan diri Anda dan itu diketahui oleh Allah, Anda tidak berhenti berdoa. Ada nggak yang begitu? Banyak. Doa, doa terus. Setelah dikasih, berhenti doanya. Nah, maka ketika Anda bisa meyakinkan Allah Ta'ala di dalam azam, di dalam diri Anda, bahwa Anda akan tetap berdoa dengan cara yang sama sebagaimana di awal ketika Anda memohon permohonan itu kepada Allah, maka Allah kasih langsung. Nomor satu, an yu'ajjila lahu da'watahu. Terus berdoa, dikasih langsung. Nomor dua, kemungkinan yang kedua, ketika Anda berdoa kepada Allah, Allah akan memberi Anda dari doa yang Anda panjatkan dengan cara Allah yang kedua. Apa yang kedua itu? Wa an yaddakhira lahu fil akhirati. Allah tidak berikan apa yang Anda minta di dunia, tapi Allah jadikan surprise untuk Anda nanti di akhirat. Bayangin. Jadi oleh Allah nggak diberi di dunia. Bukan berarti Allah tidak memberi. Bukan berarti doa Anda tidak diijabah. Bukan berarti doa Anda tidak makbul. Tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyimpannya sebagai surprise untuk Anda kelak di akhirat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan,
ketika seorang hamba itu tahu pemberian Allah di akhirat kelak atas doa-doanya yang belum diijabah ketika di dunia, maka dia mengatakan apa? Ya Allah, kalau tahu sebesar ini pahala dari doa yang tertunda, ya Allah, saya berharap semua doa saya tertunda aja semuanya. Itu nomor 2. Jadi bukan berarti tidak diberi. Nah, itu untuk pemirsa YouTube, ada QRIS di pojok kiri bawah di layar Anda. Itu bisa diklik, bisa Anda foto. Nanti insya Allah Anda bisa langsung bergabung dalam donasi untuk 1000 paket buka puasa perharinya di Aceh, tempat yang terdampak banjir bandang. Wallahu a'lam. Maka yang kedua ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Bukan langsung oleh Allah disimpan. Jangan di dunia. Kalau aku beri di dunia, nanti kamu lalai. Kalau aku beri di dunia, nanti kamu ingkar atas nikmat itu. Maka oleh Allah kita disayang. Supaya tetap berdoa, supaya tetap mendekat kepada Allah, supaya tetap nangis ketika berdoa, supaya tetap khusyuk hatinya hadir ketika berdoa. Maka oleh Allah tidak diberi di dunia, tapi kelak akan menjadi surprise, menjadi kejutan besar yang indah untuk Anda di akhirat. Dan bukankah bayaran terbesar itu adalah akhirat dan bukan dunia? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ketiga, bagaimana cara Allah mengijabah doa? Wa an yasrifahu minas su' mithlaha. Allah Ta'ala akan menghindarkan Anda dari musibah sesuai kadar doa Anda. Jadi oleh Allah, Anda diselamatkan dari musibah. Wahai pemirsa TikTok, coba, Anda oleh Allah diselamatkan dari musibah sesuai kadar dari doa Anda. Kalau doanya tipis, ya tipis. Kalau doanya tebal, kuat, istiqomah, banyak, kontinu, maka tentu akan semakin menjauhkan Anda dari musibah-musibah besar. Jadi nomor 1 langsung diberi, nomor 2 ditunda untuk kejutan indah di akhirat, nomor 3 doa itu menjadikan Anda terselamatkan dari musibah. Saya tutup. Begini penutupnya. Ini bukan iklan Huawei, ini bukan. Tapi kalau Anda mau ngirim buat diiklankan, ya boleh, tidak apa-apa. Begini. Ngomong-ngomong, udah dapat berapa juz Qurannya? Dapat berapa juz? Saya 1. 1, Abu Sanum 1, Mas Arif. Masya Allah, baru awal, memalukan. Saya sudah hampir 2 ini. Ini pun gara-gara kemarin banyak kegiatan Zoom. Coba enggak kira-kira ya sudah 30 mungkin. 30 lembar. 30 ayat. Subhanallah, sombong ya, astagfirullahaladzim. Sudah. Saya lanjutkan. Yang ketiga, Allah hindarkan dari musibah berkat doa. Tapi ingat, doa ini menurut sebagian ulama tidak hanya doa Anda. Boleh jadi doa orang tua. Boleh jadi doanya suami atau istri. Doanya anak. Doa teman-teman solih kita. Atau Ibnul Qayyim mengatakan, boleh jadi Anda tertidur dengan nyenyak di rumah Anda, tapi doa-doanya orang-orang miskin yang Anda tolong terangkat ke langit menuju Allah Ta'ala dalam keadaan Anda sedang tidur. Jadi mungkin orang-orang yang kita bantu buka puasa, orang-orang yang kita bantu anak-anaknya kita belikan pakaian baru, orang-orang yang kita bantu dengan kita berikan bingkisan Ramadan, orang-orang yang kita bantu dengan kita berikan sedikit insentif tambahan untuk mereka dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Boleh jadi doa mereka itu ketika Anda tidur yang oleh Allah diangkat menuju kepada Allah Ta'ala
dan Anda mendapatkan kebaikannya. Nah, maka dihindarkan dari musibah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, apabila doa berhadapan dengan musibah, maka keadaannya 3. Nomor 1, doanya kuat, musibahnya lemah. Maka doa itu akan menghindarkan Anda dari musibah secara total. Doanya kuat banget, musibahnya kecil. Maka musibah itu terpental dengan kekuatan doa yang Anda miliki. Yang kedua, doanya lemah, musibahnya besar. Doanya lemah, musibahnya besar. Maka doa walaupun lemah tetap ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Mengurangi kadar musibah yang mengenai Anda. Jadi kadarnya berkurang. Dari 100% mungkin tersisa 30%. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Misalkan mungkin kita Allah takdirkan dan mudah-mudahan tidak ya kecelakaan. Yang menurut perhitungan manusia normal mati ini orang. Ternyata hanya luka ringan. Hati-hati. Boleh jadi itu berkat doa-doa Anda. Nomor 1, doanya kuat, musibahnya kecil. Cap. Musibah nggak jadi datang. Nomor 2, doanya kecil, musibahnya besar. Maka dia mengurangi kadar musibah itu mengenai kita. Nomor 3, ini yang paling banyak. Ad-du'a wal musibah yatasara'ani ila yaumil qiyamah. Doa dan musibah saling dorong-dorongan sampai hari kiamat. Maka sedikit saja kita lalai dari doa, musibah itu masuk. Nah, maka dengan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika doaku tertunda, itu maka pada hakikatnya Allah sedang menyiapkan ganti untuk Anda jauh lebih indah dari doa yang sedang Anda minta kepada Allah. Dari permintaan yang Anda mohon kepada Allah, Allah berikan kepada Anda jauh lebih indah. Itulah salah satu yang disebutkan oleh para ulama tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu idza a'ta adhash. Dialah Allah yang ketika memberi, pemberiannya itu begitu mengagetkan. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kami terus mengajak kepada jamaah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami di Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Selama bulan Ramadan kita memiliki banyak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang manfaat. Yang pertama, kita akan memberikan santunan menjelang bulan Ramadan, dan itu sudah kita bagikan kemarin di pengajian Aisyah. Kita akan memberikan insentif tambahan kepada guru-guru ngaji di pelosok. Kita akan memberikan baju baru pilih sendiri kepada anak-anak yatim yang kurang mampu di sekitaran Kediri Raya. Kita akan memberikan buka puasa di tempat-tempat terpencil di daerah sekitaran Kediri Raya. Kemudian kita akan mengadakan i'tikaf gratis dengan bingkisan, uang saku, khataman kitab. Kemudian kita akan mengadakan sholat taraweh malam. Kita akan mengadakan dakwah pelosok selama bulan Ramadan. Dan semua kegiatan-kegiatan itu tentunya berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, kemudian dukungan dari donatur dan pemirsa sekalian. Maka closing statement dari kami, penutup, teruslah berdoa dengan love dan tears. Teruslah berdoa dengan cinta kepada Allah dan air mata yang mengucur. Teruslah berdoa dengan penuh harap dan rasa cemas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meringankan langkah kita di bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan, dan semoga semua kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan oleh Allah diterima. Barakallahu fikum. Jangan lupa ikuti lagi kajian kami besok di waktu yang sama. Semoga kajian ini mendatangkan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tema besok apa? Untuk besok temanya Kompas Cahaya Hati.
Apa itu? Nanti ya. Yes, itu pokoknya. Itu. Kompas Cahaya Hati. Ikuti terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.